T20 menuju kota B. 3 hari berlalu Hanaya pun sedang sibuk mempersiapkan persiapan untuknya pergi dinas keluar kota. Ini adalah perjalanan bisnis perdana untuknya. Berat baginya apalagi dia harus pergi bersama dengan 2 orang pria. Tapi dia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Hanaya harus profesional. Saat Hanaya sedang sibuk dengan berkas-berkasnya tiba-tiba seorang ibu parubaya berdiri di depan meja kerjanya. Seorang ibu parubaya dengan jilbab yang melilit di lehernya. Assalamualaikum ibu. Ada yang bisa dibantu bu? Salam Hanaya sambil berdiri dari posisi duduknya saat melihat ada seorang ibu berdiri tepat di depan meja kerjanya. Ibu itu bukan langsung menjawab. Dia malah tersenyum. Waalaikumsalam. Jawab ibu tersebut dengan ramah. Pak Arganya ada di dalam. Tanya ibu parubaya itu kemudian. Ada bu. Dengan ibu siapa dan apakah sudah ada janji dengan Pak Arga? Biar bisa saya hubungi beliau. Jawab Hanaya. Ibu parubaya itu tertawa kecil mendengar jawaban Hanaya. Saya Ibu Mayang. Dan saya punya anak yang bernama Muhammad Arga Ansar. Balas ibu tersebut dan itu membuat mata Hanaya membulat. Astagfirullah. Maaf bu saya belum tahu. Saya baru 1 pekan bertugas di sini untuk menggantikan Ibu Ayu selama Bu Ayu cuti. Gak apa-apa. Saya juga jarang kok ke sini. Kalau begitu saya udah bisa masuk. Tanya Bu Mayang. Mari Bu saya antar. Balas Hanaya. Hanaya pun membawa Bu Mayang. Tak lupa mengucapkan salam baru Hanaya masuk. Senyum indah tak lepas dari wajah Bu Mayang. Hanaya mempersilahkan Bu Mayang masuk lalu meninggalkan ibu dan anak itu berdua di dalam ruangan. Kalau begitu saya permisi. Bu Mayang ingin dibuatkan minuman apa? Tanya Hanaya. Gak usah. Saya gak lama kok. Balas Bu Mayang. Hanaya pun keluar. Mama kenapa gak ngabarin dulu kalau mau ke kantor? Tanya Arga sambil membawa sang mama duduk di sofa. Mama nanti ada arisan. Jadi sekalian mampir. Itu pengganti Ayu. Tanya sang mama. Seperti yang mama lihat. Balas Arga. Kok bisa dapat yang kayak gitu? Terus dia memang hanya sementara gantiin Ayu jadi sekretaris kamu. Tanya sang mama. Arga pun menceritakan asal mula Hanaya bergabung di perusahaan ini. Dan soal sementara atau seterusnya itu tergantung dengan Ayu nantinya. Tumben mama tanya-tanya pegawai Arga. Tanya Arga. Lain dari yang lian. Mama datang dia mengucapkan salam sebagaimana seorang muslim. Dan gak SKSD kayak pegawai kamu yang lain jika tahu ini adalah mama kamu. Balas sang mama. Cantik. Sopan dan bersahaja. Tambah mama. Terus. Tanya Arga. Kenapa gak kamu bawa ke rumah jadi menantu mama? Tanya mama tanpa beban. Ma. Jangan aneh-aneh ya. Arga juga baru kenal 1 pekan. Balas Arga. Berarti kedepannya kalau udah lama ada harapan dong. Tanya sang mama lagi. Mama, Arga. Cantik itu bisa dirubah. Bisa dibentuk. Banyak caranya. Harta itu bisa didapat selama kita mau berusaha. Tapi wanita soleha. Bersahaja itu gak mudah untuk dibentuk. Arga paham ma. Lalu nunggu apa? Nunggu ada yang mendahului. Tanya sang mama. Mama, gak semudah itu ma. Jujur sebagai seorang pria siapa yang gak mau punya istri soleha. Tapi kan kita gak tahu apa yang terjadi di depan nanti. Biarkan saja berjalan apa adanya ya ma. Kalau perasaan kamu sendiri? Tanya sang mama. Masih sebatas kagum aja ma. Udah dong. Oke. Ya sudah mama mau arisan. Awas jangan bilang kamu suka lihatin dia dari dalam sini ya. Goda sang mama. Mama, ujar Arga dengan ekspresi seperti ketahuan maling. Tuh kan bener. Hahaha. Ya udahlah. Mama mau pergi ya. Ya udah yuk Arga antar ke depan. Lama-lama mama di sini. Banyak pertanyaannya. Gak usah sayang. Mama turun sendiri aja ya. Yakin? Tanya Arga memastikan. Iya sayang.
Balas sang mama sambil mencium singkat kening Arga. Mama Arga pun bergegas keluar dan saat di luar, Hanaya sedang tidak ada di meja kerjanya. Padahal ingin rasanya ngobrol lagi dengan Hanaya. Arga nampak berdiri di dinding kaca ruangannya, di mana dia bisa melihat pemandangan kota dari dalam ruangannya. Entah kenapa tiba-tiba diterpikir oleh kata-kata sang mama. Tapi dia sendiri juga belum tahu bagaimana perasaannya terhadap Hanaya. Sejauh ini hanya sekedar saya kagum. Rasanya terlalu singkat jika kagum itu berubah menjadi lebih dari rasa kagum. Cinta itu bisa tumbuh jika kita memang berniat memupuknya. Tapi kata-kata itu juga tak mudah. Karena setiap hati punya cara tersendiri dalam menilai dan menjalani hubungan. Keputusan Arga saat ini ingin mengenal Hanaya dengan perlahan dan dengan caranya. Arga percaya rezeki tidak akan tertukar, begitu pula dengan jodoh. Sejauh manapun kita pergi, jika dialah jodoh kita, maka dia akan kembali kepada kita. Ternyata Hanaya sedang ada pembahasan di ruangan Pak Gani. Membahas materi untuk perjalanan dinas mereka nanti. Bagaimana Bu Hanaya? Sudah jelas? Tanya Pak Gani. Sejauh ini saya sudah paham Pak. Jika nanti ada yang kurang paham saya akan langsung hubungi Pak Gani. Balas Hanaya. Oke. Senang loh bisa bekerja sama dengan Bu Hanaya. Sangat teliti dan cerdas. Alhamdulillah Pak. Dalam proses belajar. Balas Hanaya dengan rendah hati. Oh ya. Kalau boleh tahu. Bu Hanaya apakah sudah punya pacar? Tanya Pak Gani. Hanaya terdiam. Maaf saya jadi tanya hal pribadi. Bukan apa-apa. Takutnya nanti pacarnya gak izinkan. Soalnya sering kejadian seperti itu. Ujar Pak Gani menjelaskan. Tak ingin Hanaya tak nyaman dengan pertanyaannya. Saya single Pak. Lagi pula tidak ada kamus pacaran dalam hidup saya. Jawab Hanaya. Masya Allah. Jadi langsung lamar aja nih. Tanya Pak Gani lagi. Maunya Pak jika memang dia jodoh yang Allah berikan. Saya permisi ya Pak. Harus menyalin ini ke laptop. Balas Hanaya dan saat berbalik arah. Dua pasang mata itu tanpa sengaja saling bertatapan. Mata Hanaya dan Arga. Ternyata ada Arga tepat di depan pintu ruangan Pak Gani yang sudah terbuka. Cinta pada pandangan pertama. Rasanya itu tak berlaku untuk seorang pria yang cukup dikenal dengan ketegasannya, kewibawaannya. Jika soal tampan, setiap orang punya karakteristik tersendiri dalam hal cantik atau tampan. Muhammad Arga Ansar di balik sikap yang terkenal tegas. Dia adalah sosok pria yang cukup baik, sangat menyayangi sang mama, cukup paham akan nilai agama. Jika soal iman, hanya Allah yang tahu. Mata indah yang memancarkan keteduhan itulah yang Arga lihat dari seorang Hanaya. Hanaya dengan cepat mengalihkan pandangannya. Pak Gani saya permisi. Pamit Hanaya sambil bangkit dari posisi duduknya. Saya permisi Pak Arga. Ujar Hanaya saat berpapasan dengan Arga dan Arga menjawabnya dengan anggukan kepala. Ngapain kalian berduaan? Tanya Arga. Cemburu bos. Tanya Pak Gani. Ngarang. Balas Arga. Lagian pertanyaan lo itu aneh. Ini masih area kantor dan juga jam kerja kantor. Gue juga gak mungkin lah macam-macam. Gue udah punya istri dan anak. Balas Pak Gani. Lo itu udah kayak adek gue. Gue itu lagi cari tahu soal dia. Masih jomblo, tambah Gani. Gak udah diulang. Gue juga dengar. Balas Arga dan Gani malah terkekeh. Persiapan dinas kita udah siap. Hanaya juga udah mempersiapkan semuanya. Kita tinggal booking hotel aja. Ujar Gani sedikit mengulas pembahasannya tadi dengan Hanaya. Arga menganggukkan kepalanya paham. Hari keberangkatan Hanaya, Arga dan Gani untuk ke kota Es pun tiba. Hanaya pun sudah mendapatkan izin dari ayah dan ibu. Mereka percaya anak perempuannya ini bisa jaga diri. Jika selama 4 tahun saja Hanaya bisa menjaga diri, ini hanya 3 hari. Hanaya pasti bisa.
Kecil banget kopernya Bu Hanaya. Dulu Bu Ayu kalau udah dinas luar kota, pakaian dia udah kayak mau liburan 1 bulan. Ujar Pak Gani sambil memasukkan koper Hanaya ke dalam bagasi mobil. Mereka akan menuju bandara pagi ini juga. Keberangkatan jam 10 pagi. Hanaya diantar oleh ayah menuju kantornya. Yah, Naya pamit ya. Pamit Hanaya sambil mencium takzim tangan ayah. Iya. Kamu hati-hati. Kabarin ayah kalau sudah sampai. Balas ayah. Dan Hanaya membalas dengan anggukan. Hanaya pun masuk ke dalam mobil. Gani mengangguk kepala sebagai tanda hormat dan ayah membalas dengan anggukan pula. Bu Hanaya, kita ke apartemen Pak Arga dulu untuk menjemput beliau. Kebetulan satu arah. Baik Pak. Tak butuh waktu lama mereka pun sudah memasuki kawasan apartemen Arga. Pak Gani pun sudah menghubungi Arga agar segera keluar. Tepat mobil berhenti di depan apartemen. Arga pun keluar. Pintu kaca mobil pun terbuka. Lo naik belakang. Titah Pak Gani dan itu cukup membuat Arga kaget. Ternyata Hanaya duduk di kursi depan. Mau tak mau Arga pun menurut. Oh ya Hanaya. Saya panggil Hanaya saja ya. Kan kita lagi gak di lingkungan kantor. Ujar Pak Gani setelah Arga masuk ke dalam mobil dan mulai mengendari mobilnya. Silahkan Pak. Balas Hanaya. Jangan heran ya kalau saya dan bos kamu ini di luar cara bicaranya berbeda. Kami ini udah kayak adik kakak. Ujar Pak Gani. Oh ya Pak. Pantas terlihat sangat akrab. Balas Hanaya. Arga lebih memilih diam. Saya lihat kamu sangat dekat dengan ayah ya. Beliau sampai mengantarkan putrinya ke kantor. Bahkan menunggu sampai kita berangkat. Ujar Pak Gani dan sekilas melihat Arga dari kaca spion membuat Arga mengerutkan keningnya. Ya Pak. Kami 3 bersaudara cukup dekat dengan ayah dan juga ibu. Balas Hanaya. Tapi bisa diizinkan kuliah jauh dari kota Beloh. Ujar Pak Gani lagi. Alhamdulillah. Diberikan kepercayaan penuh. Balas Hanaya lagi. Nih orang kayak lagi ngetes gue mau nunjukin dia lebih tahu banyak soal Hanaya ya. Batin Arga dengan sedikit kesal. Obrolan mereka terhenti karena sudah sampai di bandara. Mereka pun keluar dari mobil. Dan mereka juga menarik koper mereka masing-masing untuk segera check-in. Saat di dalam pesawat entah kebetulan atau disengaja. Tapi Hanaya dan Arga duduk berdampingan. Soal itu hanya Pak Gani lah yang tahu. Karena dialah yang mengatur semuanya. Hanaya tak banyak bicara. Dia langsung duduk di kursinya. Memasang sabuk pengaman. Memasang mode pesawat terbang. Hanaya memasang headset di handphone. Memutar salah satu tilawah seorang qori yang cukup ternama. Muzamil Hasbalah. Suara tilawahnya tak diragukan. Membuat Arga menyunggingkan senyuman saat melihatnya. Pesawat pun take off. Hanaya dan Arga tak banyak bicara. Jikapun ada yang Arga tanyakan seputar agenda mereka. Dan saat membahas pekerjaan Hanaya pun mempauskan tilawah yang dia putar. Kamu sudah hubungi sekretaris Pak Wilson. Bahwa kita siang ini sampai. Tanya Arga. Sudah Pak. Info selanjutnya Bu Jessie sekretaris Pak Wilson akan menginfokan. Jawab Hanaya. Oh ya kenapa milih mendengar tilawah? Kenapa gak dengerin lagu? Tanya Arga. Lebih menenangkan. Jika memang tidak bisa membacanya secara langsung. Setidaknya kita mendengarkannya saja sudah mendapatkan pahala. Jika mendengar musik mungkin sebagian orang itu lebih nyaman. Tapi tidak ada manfaatnya. Tapi itu untuk saya sih Pak. Kan setiap orang punya cara pandang tersendiri. Balas Hanaya. Saya ada Al-Quran kecil jika kamu mau membacanya langsung. Ujar Arga sambil mengeluarkan Al-Quran kecil miliknya. Masya Allah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya juga bawa Pak. Tapi untuk saat ini lebih nyaman seperti ini. Balas Hanaya yang juga ikut mengeluarkan Al-Quran kecil miliknya. Dan itu membuat mereka tertawa singkat. Masya Allah. Niatku hanya mengujinya apakah dia mau membacanya.
Ternyata dia juga selalu membawa Al-Quran di dalam tasnya, batin Arga. Masya Allah. Gak ngangka Pak Arga menyimpan Al-Quran di tasnya, batin Hanaya. Tak berselang lama pesawat pun landing dengan selamat dan tak ada kendala apapun. Kamu langsung ke depan saja. Koper kamu biar saya yang ambilkan. Ujar Arga dan itu membuat Pak Gani tersenyum sumringah mendengarnya. Gak apa-apa Pak. Biar saya saja. Balas Hanaya. Manut saja. Kamu aktivitas handphone dan tablet. Cek jika ada info dari Bu Jessi. Ujar Pak Gani. Mau tak mau Hanaya pun menurut. Dia mencari tempat duduk untuk mengaktifkan handphone dan juga tabletnya. Mengecek jika ada email atau info terbaru dari Bu Jessi.